Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Adli Razak, mahasiswa semester 2 dari Universitas Cyber Asia, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teori Komunikasi Digital kelas KM 201 yang diampu oleh Ibu Yayu Sriwartini, Esos MSI. Dalam presentasi ini, saya akan membahas terkait analisis penggunaan media sosial berdasarkan teori manajemen privasi komunikasi. Mulai dari pengaturan akun hingga aktivitas story pada media sosial yang saya gunakan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar isi terkait poin-poin analisis yang telah saya lakukan. Poin pertama yaitu apa itu teori manajemen privasi komunikasi. Kemudian poin kedua, bagaimana analisis pengaturan akun media sosial. Yang ketiga, analisis private atau publik. Yang keempat, analisis close friend. Yang kelima, analisis story height. Yang keenam, analisis aktivitas status. Yang ketujuh, kesimpulan. Dan poin terakhir adalah penutup. Kita masuk ke poin pertama, yaitu apa itu teori manajemen privasi komunikasi. Adapun teori manajemen privasi komunikasi, pengertiannya adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang membuat aturan, melakukan penjagaan, dan bagaimana membagikan informasi pribadinya kepada orang lain. Teori ini dikembangkan oleh Sandra Petronia dan didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian. Adapun beberapa asumsi dasar dalam teori ini, yang pertama adalah informasi private, yang kedua batasan private, yang ketiga asumsi kontrol dan kepemikiran. Pada analisis selanjutnya adalah analisis terkait pengaturan akun. Poin fokus pertama adalah mengapa saya mengaktifkan autentifikasi 2 faktor pada media Instagram saya. Yang kedua, bagaimana autentifikasi 2 faktor berkaitan dengan manajemen privasi komunikasi. Yang ketiga, apa alasan saya merasa perlu menggunakan autentifikasi 2 faktor. Baik, saya jelaskan dari hasil analisis saya. Yang pertama, mengapa sih saya mengaktifkan autentifikasi 2 faktor pada akun media sosial saya? Saya mengaktifkan autentifikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan akun agar tidak mudah diretas atau diakses oleh orang lain tanpa izin. Kemudian yang kedua, bagaimana autentifikasi 2 faktor berkaitan dengan manajemen privasi komunikasi? Kaitannya, dalam teori manajemen privasi komunikasi, setiap individu memiliki hak untuk mengatur batas privasinya. Autentifikasi 2 faktor ini sendiri menjadi salah satu cara saya menjaga informasi pribadi agar tetap aman dan hanya bisa diakses oleh saya sendiri. Yang ketiga, apa alasan saya merasa perlu menggunakan autentifikasi 2 faktor? Alasannya adalah agar akun saya menjadi lebih terlindungi, data pribadi lebih aman, dan saya merasa lebih nyaman saat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi maupun membagikan informasi seperti itu. Selanjutnya adalah analisis terkait akun private atau publik. Poin pertama, mengapa saya memilih menggunakan akun publik di media Instagram? Yang kedua, bagaimana akun publik dapat menunjukkan adanya manajemen privasi komunikasi. Yang ketiga, apa alasan saya tetap merasa aman menggunakan akun publik? Baik, saya jelaskan terkait analisis tersebut. Yang poin yang pertama, mengapa sih saya memilih menggunakan akun publik di media sosial? Saya memilih akun publik dikarenakan ingin lebih mudah berinteraksi dan berbagi informasi dengan banyak orang. Utamanya juga saya adalah seorang pekerja di bidang customer service dan juga admin serta konsultan perjalanan, sehingga menurut saya dengan akun publik bisa lebih membangun branding atau citra diri saya dan menjaga trust klien saya yang reach out melewati media sosial.
Hal ini juga menunjukkan bahwa saya membuka sebagian batas privasi untuk kebutuhan komunikasi sosial maupun bisnis. Yang kedua, bagaimana akun publik dapat menunjukkan adanya manajemen privasi komunikasi. Menurut teori Communication Privacy Management Theory, setiap individu memiliki aturan privasi yang berbeda. Meskipun akun saya bersifat publik, saya tentu tetap melakukan pengelolaan privasi dengan memilih konten apa saja yang layak dibagikan kepada orang lain. Kemudian, apa alasan saya tetap merasa aman menggunakan akun publik? Karena saya sendiri juga tetap menerapkan aturan privasi dengan memilih konten yang aman untuk dipublikasikan. Dalam teori komunikasi privasi manajemen teori yang telah dipelajari, hal ini disebut permeabilitas batasan, yaitu mengatur seberapa banyak informasi yang boleh melewati batas privasi agar tidak menimbulkan risiko bagi diri sendiri. Selanjutnya adalah terkait analisis close friend. Mengapa saya menggunakan fitur close friend di media Instagram? Karena saya menggunakan fitur tersebut untuk membatasi siapa aja yang dapat melihat informasi atau aktivitas tertentu yang terjadi atau yang saya lakukan di media sosial Instagram. Dalam teori komunikasi privasi manajemen sendiri, hal ini termasuk pengaturan batasan private, yaitu memilih orang-orang tertentu untuk menerima informasi pribadi. Kemudian, yang kedua, bagaimana fitur close friend dapat dikaitkan dengan teori manajemen privasi komunikasi? Jawabannya adalah, fitur close friend sendiri menunjukkan adanya kontrol dan kepemilikan informasi private. Sesuai teori komunikasi privasi manajemen, saya sebagai pemilik informasi memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang boleh mengakses informasi pribadi saya tersebut. Yang ketiga, apa alasan saya tidak membagikan semua story kepada publik? Alasan saya tidak membagikan semua story kepada publik karena tidak semua informasi cocok dikonsumsi semua orang. Dalam teori komunikasi privasi manajemen, hal ini berkaitan dengan permeabilitas batasan, yaitu mengatur seberapa terbuka informasi pribadi agar privasi saya sendiri tetap terjaga dan mengurangi risiko penyalahgunaan informasi pribadi seperti itu. Selanjutnya sampai pada analisis story hide. Mengapa saya menggunakan fitur hide story pada media sosial? Saya menggunakan fitur hide story pada media sosial agar membatasi beberapa orang tidak melihat story tertentu atau media yang saya bagikan di status saya. Dalam teori manajemen privasi komunikasi, hal ini termasuk bentuk pengelolaan terkait batasan privat agar informasi pribadi hanya dapat diakses oleh orang yang sudah saya izinkan. Kedua, bagaimana fitur hide story berkaitan dengan manajemen privasi komunikasi. Fitur hide story menunjukkan bahwa saya memiliki kontrol dan kepemilikan informasi yang sifatnya privasi. Sesuai teori manajemen privasi komunikasi, pemilik informasi memiliki hak atau berhak menentukan siapa saja yang boleh dan siapa saja yang tidak boleh untuk mengakses informasi pribadinya. Dan terakhir, apa alasan saya menyembunyikan story dari beberapa orang? Alasannya karena ada informasi atau aktivitas tertentu yang tidak ingin diketahui semua orang untuk menghindari terkait kesalahpahaman atau konflik. Seperti yang juga Ibu jelaskan di sesi video conference sebelumnya, mengapa ada hide story terkadang ada di lingkaran pertemanan kita yang mungkin lebih sering kontra. Ketika saya membagikan status atau story yang mungkin dapat menyebabkan kontra, maka ada baiknya untuk tetap menjaga sosialisasi atau hubungan, maka saya hide untuk menjaga keamanan dan juga kestabilan hubungan di antara pertemanan saya tersebut. Nah, ini menjadi indikasi adanya pertimbangan antara keinginan untuk membuka informasi dan keinginan untuk tetap menjaga privasi seperti itu. Baik, lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu analisis terkait aktivitas status pada media Instagram saya. Jenis aktivitas apa yang paling sering saya unggah pada Instagram story saya?
Berdasarkan arsip story, saya lebih sering untuk mengunggah aktivitas sehari-hari seperti kegiatan aktivitas saya yang tertata atau terstruktur. Kemudian juga suasana tempat saya ketika sedang WFA atau WFC, work from cafe, ketika sedang coffee time. Kemudian juga kegiatan pekerjaan saya, kegiatan liburan saya sebagai dokumentasi pribadi. Kemudian juga beberapa ucapan terkait ulang tahun kepada beberapa teman sebagai kegiatan aktivitas sosial. Kemudian saya juga sempat sering membagikan beberapa quotes harian supaya memotivasi diri saya sendiri, juga orang yang melihat status saya agar menciptakan suasana yang baik atau menciptakan suasana yang lebih bersemangat dalam diri kita masing-masing. Dan sedikit juga saya juga sering membagikan terkait beberapa media atau info yang menarik, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, juga beberapa media informasi yang memberikan motivasi untuk kita semua yang melihatnya seperti itu. Yang kedua, bagaimana saya mengelola privasi dalam unggahan story tersebut. Jadi meskipun saya sendiri aktif membagikan aktivitas saya sehari-hari, saya juga tetap memilih informasi yang aman untuk saya publikasikan. Misalnya, hanya membagikan suasana tempat ketika saya sedang WFC atau WFA, kemudian juga aktivitas santai saya atau aktivitas perjalanan saya sedang kemana, atau foto bersama dengan teman tanpa membuka informasi yang terlalu sensitif. Hal ini sesuai dengan konsep kontrol dan kepemilikan informasi dalam teori manajemen privasi komunikasi. Bahwa saya sendiri juga sebagai pemilik informasi memiliki hak untuk menentukan batas informasi yang saya bagikan. Kemudian, apa alasan saya lebih banyak membagikan aktivitas ringan dan dibanding informasi pribadi yang mendalam? Karena saya sendiri juga ingin tetap berinteraksi sosial tanpa membuka seluruh kehidupan pribadi saya kepada khalayak atau publik. Dalam teori manajemen privasi komunikasi sendiri, hal ini tentu berkaitan dengan permeabilitas batasan, yaitu mengatur seberapa terbuka informasi pribadi saya agar komunikasi tetap nyaman, namun privasi saya juga tetap terjaga. Kesimpulannya, berdasarkan analisis pengaturan akun dan aktivitas Instagram saya menerapkan manajemen privasi komunikasi dalam penggunaan media sosial. Hal ini terlihat dari penggunaan autentifikasi 2 faktor, kemudian juga ada akun publik, kemudian juga terkait close friend, dan juga pengaktifan hide story, hingga pemilihan konten yang diunggah pada story saya. Semua pengaturan tersebut menunjukkan bahwa saya tetap mengontrol informasi pribadi yang saya bagikan kepada orang lain. Dalam teori manajemen privasi komunikasi sendiri yang sudah dikembangkan oleh Sandra Petronio, setiap individu memiliki hak untuk mengatur bagaimana batasan privasinya, juga menentukan siapa yang dapat mengakses informasi serta yang dibagikan, serta memilih informasi mana yang boleh dibuka atau disimpan. Pada penggunaan media sosial saya, terdapat penerapan batasan publik dan batasan private sesuai kebutuhan komunikasi saya. Melalui aktivitas story yang sebagian besar berisi kegiatan sehari-hari, suasana tempat, quotes, aktivitas bersama teman, dan hiburan, saya tetap melakukan seleksi informasi agar tidak menimbulkan risiko terhadap privasi pribadi saya sendiri. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan ekspresi diri saja, tetapi juga tempat untuk menerapkan pengelolaan privasi secara sadar dan juga terkontrol, seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis media sosial saya berdasarkan teori manajemen privasi komunikasi. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.